Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلنا قد وهى ونحن نصلحه فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati kami yang sedang memperbaiki rumah kami. Maka beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Maka kami menjawab, "Rumah ini sudah hampir roboh dan kami sedang memperbaikinya." Beliau bersabda, "Aku kira ajal kita lebih cepat dari rusaknya rumah itu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ini pendidikan yang lain dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk para sahabatnya, agar mereka tidak terbuai dengan angan-angan yang panjang hidup di dunia. Bagaimana tatkala Rasulullah SAW melewati rumahnya Abdullah bin Amr bin As. Ini jamaah, seorang pendidik itu memanfaatkan semua kesempatan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pencerahan. Ketika Nabi melewatin bangkai kambing yang cacat, Nabi memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan pencerahan kepada para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat takjub dengan kain sutra, momentum itu Nabi gunakan untuk mengingatkan para sahabat dengan tisunya Sa'ad bin Mu'adh di surga. Di sini Nabi melihat sahabat sedang memperbaiki rumahnya. Nu'aliju khussan. Khus, dikatakan khus ini rumah yang terbuat dari kayu, dari bambu atau apa. Ketika dilewatin, ngapain ini? Mereka menyebutkan qad waha. Waha itu udah lemah bangunannya. Kadang-kadang kan kita melihat ada rumah-rumah, bangunan-bangunan yang memang udah reot ya. Kami memperbaikinya. Nabi tidak melarang mereka memperbaiki. Silahkan diperbaiki. Tapi Nabi mengingatkan, urusan ajal kita akan datang itu lebih cepat dari robohnya rumah ini. Kenapa? Karena dia datang tiba-tiba. Maka jangan sampai kita sibuk memperbaiki dunia kita, lupa memperbaiki akhirat kita. Makanya ketika ada seorang raja yang bertanya kepada alim ulama, kenapa kita kok cinta dunia, takut sama mati? Kenapa? Maka disebutkan oleh alim ulama ini, wahai raja tadi, engkau mau nggak pindah dari rumah yang bagus ke rumah yang jelek? Pindah dari istana yang bagus ke gubuk yang reot? Ya nggak mau lah. Seperti itulah kejadiannya. Kita ini sibuk memperbaiki dunia kita. Rumah kita bagus, kendaraan kita bagus. Sedangkan akhirat kita seperti gubuk reot yang mau ambruk. Ada ularnya, ada kalajengkingnya, nggak ada alasnya. Gimana kita mau pindah ke sana? Maka Nabi memberikan pencerahan kepada para sahabat. Jangan sibuk mikirin dunia, memperbaiki rumahmu ini itu. Lupa memperbaiki akhirat kita. Yang ketika ajal itu datang, nggak bisa ditunda. Nggak ada urusan orang mengatakan, insya Allah besok aku matinya, lusa matinya. Kebayang nggak saudara-saudara kita yang naik Sriwijaya Air? Apakah kebayang mereka memang mau mati di tengah sana? Nggak ada. Yang ada ke sana, ada yang mau, anak baca, ada yang mau melaksanakan proyek ngelas. Berangkat ke sana untuk ngelas. Yang ada dalam benaknya itu, dia mau ngelas selama sepekan, 2 pekan dapat fulus, pulang, mungkin dia sudah mau beli ini itu, ada dalam benak mereka. Yang satunya mau ketemu sama mertua, sama anaknya. Yang satunya mau liburan. Yang satunya mau gini. Artinya semua orang itu memiliki rencana, cita-cita. Tapi ajal datang, bayangkan itu. Berapa puluh orang sekali waktu mati. Kejadian longsor. Apakah mereka orang-orang yang memang sudah tidak punya angan-angan, sudah duduk-duduk aja?
nungguin kapan longsor ini. Nggak ada, semua punya rencana dalam kehidupan ini. Tapi kebanyakan rencana itu dunia, akhirat dilupakan. Maka ini peringatan buat semua yang sedang memperbaiki rumahnya, yang sedang membangun rumahnya, yang sedang ngukur tanah. Bangunannya insya Allah akan dibikin sekian-sekian. Hati-hati, kematian datang lebih cepat mungkin daripada engkau menyelesaikan bangunan. Ingat, bukan berarti Nabi melarang SAW membangun rumah. Melarang punya rumah bagus, tidak. Tapi agar kita tahu dengan hakikat kehidupan ini, kalau dia bisa datang kapan saja mencabut nyawa kita, dan angan-angan itu akan mau. Uang yang ditabung akan ditinggalkan. Rencana-rencana pupus. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala itu disempurnakan di hari kiamat. Engkau sekarang sedekah, membantu orang miskin, sholat, zakat, baca Quran, semua pahala itu disempurnakan di hari kiamat. Bukan di sini. Sehingga jangan sibuk dengan dunia kita, lupa dengan akhirat kita. Coba orang itu, Masya Allah, dia sudah persiapan akhirat. Bahkan rumah di akhiratnya lebih bagus daripada rumah dia di dunia. Kira-kira apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan cepat pindah dia. Dia ingin cepat pindah. Kenapa? Memang di sana lebih nyaman daripada di sini. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.